Itu yang di luar kenapa nggak masuk? Ibu masuk, bikin soft-soft gitu loh. Kayak Rasulullah tuh begitu. Rasulullah kasih tausiah tuh sahabat tuh berkumpul muter. Ayo masuk. Kecuali yang punya anak-anak, ngasuh anak nggak apa-apa di luar. Ya, yang nggak punya anak di depan sini. Monggo ibu yang di luar masuk ya. Nih dengarin saya, yang di dalam ini penghuni surga Firdaus. Kalau yang di luar penghuni gua kafi. Tahu ibu gua kafi? Tahu nggak? Bisa itu? Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan hingga kita bisa ketemu lagi ya ibu-ibu. Sebulan yang lalu ya kita ketemu. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang ya Bu. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan, kemauan hingga bisa ikut taklim. Badan sehat, kalau nggak mau nggak hadir kan? Ya, jadi alhamdulillah ibu-ibu semua yang hadir di sini sudah diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk silaturahmi. Karena orang yang rajin silaturahmi itu insya Allah akan berikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Ya Bu. Ya, lalu ngomong ini, masa sih buktinya aku sering silaturahmi tapi rezekiku seret. Ya Bu, ya itu salahnya karena kita selalu memandang rezeki itu dari uang tok, fulus tok. Kita cuma lihat kalau ada rezeki, ada duit banyak, suami naik pangkat, duit banyak, dapat rezeki, Allah sayang sama aku. Tapi ketika kita nggak punya rezeki, banyak masalah, banyak duit nggak ada, Allah menghinakan Bu. Suka begitu Bu? Ayo, suka begitu? Jangan, yang namanya rezeki itu Bu bukan hanya uang toh. Sekarang saya tanya ibu dikasih uang 1 miliar ya Bu, tapi alhamdulillah dicari ibu sakit gak bisa apa-apa, terbaring aja di rumah sakit, mau ya? Katanya mau duit. Makanya kalau kita pikir-pikir Bu, Masya Allah, kesehatan itu paling mahal Bu. Gak bisa Bu, ibu punya uang 1 miliar ya, ibu sakit gigi gak selesai-selesai, 1 miliar ibu bisa ibu keluarin supaya ibu sembuh lagi. Ya Bu, ya. Jadi ibu-ibu semua di sini ibu tuh kaya raya, cuman gak ngerasa. Ibu tuh suka melihat gini, enak yo kalau kaya tuh banyak mobilnya, banyak rumahnya, duitnya akeh, keliling dunia. Pikiran ibu tuh rezeki itu itu aja Bu. Dengerin saya Bu. Rezeki itu Bu ya, enggak melulu uang. Ibu tuh kalau doa itu jangan doanya begini, ya Allah berikan aku rezeki yang berlimpah, duit yang banyak. Enggak, jangan doa seperti itu Bu. Yang didoakan adalah segala sesuatu yang ibu nggak bisa beli pakai uang. Contoh, mau tahu contoh? Ada Bu yang nggak bisa dibeli pakai duit. Satu contoh, anak yang soleh dan bisa ibu beli pakai duit. Bisa enggak? Kalau bisa saya beli Bu. Ya, kita beli dah. Berapa sih harganya? Biar anak kita jadi langsung jadi soleh dan soleha. 1 M bela-belain kita. Kita bisa dibeli. 1, 2, suami yang setia. Bisa ibu beli? Enggak bisa.
bisa. Jadi doakan segala sesuatu itu yang nggak bisa kita capai dengan uang, tapi dengan apa? Dengan kekuasaan Allah. Allah bukakan pintu hati anak-anak kita. Allah berikan anak-anak kita itu hidayah, dituntun ke jalan yang lurus. Rumah tangga yang bahagia bisa dibeli pakai uang nggak tuh? Gak bisa. Ada hal-hal yang nggak bisa kita beli pakai uang, kecuali oleh apa? Oleh terkabulnya doa kita oleh Allah. Allah yang punya kuasa, yang memberikan hidayah ke dalam keluarga kita. Paham Ibu di sini? Jadi jangan pernah mengecilkan rezeki itu. Memang betul di dalam Al-Quran ada ayat bila kamu sedekah akan sekali bersedekah akan ber10 kali lipat, 700 kali lipat, ada hadis-hadis seperti itu. Tapi ingat Bu, yang kita harapkan bukan hanya balasan berlipat-lipat uang materi, enggak. Tapi apa? Keluarga kita bahagia. Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di surga. Pengen nggak seperti itu? Jadi Masya Allah, kesehatan ibu-ibu, kita diberikan kesempatan hidup ini, kita bersyukur. Karena apa Bu? Karena kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki kesalahan kita, beramal soleh. Masih banyak catatan amalan-amalan yang bisa kita lakukan karena kita masih bernafas. Caranya Bu, bagaimana Bu? Kita banyak lihat orang mati mendadak Bu, banyak kan? Nah kemarin ada artis terkenal Masya Allah ya Mbak Marisa Haque ya almarhumah, Masya Allah kita baru tahu bagaimana beliau itu peduliannya terhadap Islam, haus ilmu Bu, titelnya Bu profesor, doktor, akeh. Ya, jadi haus ilmu, bahkan di saat meninggalnya nih berita-beritanya lagi baca Al-Quran dan lagi membaca buku-buku, tidur kagak bangun lah, sorenya masih ngajar. Itu contoh Bu, contoh. Kata Rasulullah cukuplah kematian itu bisa buat contoh buat kita. Bahkan satu saat nanti kita pasti akan mengalami itu. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, coba ngacu, siapa yang nggak mati siapa? Ada nggak? Ngacu. Yang merasa nggak mati? Ibu merasa bakal mati nggak? Ya, bakal mati. Yakin kita pasti mati. Kagak ada Bu di dunia ini yang pasti kecuali kematian. Dapat jodoh belum pasti. Ada orang nggak dapat jodoh. Anak keturunan belum pasti, ada orang nggak punya anak. Jadi banyak yang tidak pasti di dunia ini kecuali kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa akan melihat kematian. Lah tahu begitu kita kenapa jadi cuek Bu? Wah, ntar aja masih muda. Ya, masih muda kan mati Rasulullah tuh umur 63 ya. Sekarang umur baru 50. Masih lama 13 tahun lagi. Bu, ada yang jamin Bu? Ada yang jamin mati itu tunggu tua dulu? Ada nggak kecil yang meninggal Bu? Bayi meninggal? Belum dilahirkan meninggal? Seperti pohon daun-daun, ada yang daunnya masih bunganya masih pucuk, apa namanya, kecil-kecil bunga itu pucuk apa itu berjatuhan. Ada yang sampai matang. Itu hidup kita Bu, kita nggak tahu kapan kita dipanggil dijemput malaikat Bu. Bahkan menurut riwayatnya malaikat pun nggak tahu, malaikat yang cabut nyawa kita pun nggak tahu kita mati sampai Allah yang perintahkan. Gak ada yang tahu Bu kapan kita mati Bu, karena nggak tahu itu kita kudu hati-hati. Kalau ada yang ngasih tahu, misalnya kalau kita mati nanti usia sekian, kamu usia 63, sekarang masih 50, 13 tahun lagi, santai dulu. Enak gitu ya Bu? Enak Bu. Ada kisah Bu ya, ini kisah nyata. Seorang yang meriksa darahnya kelek. Ya,
Begitu lihat hasil darah, kolesterol bagus, ya, gula darah bagus, tensi bagus, pokoknya bagus semua. Senang dia. Alhamdulillah, hasil tes darahku bagus, aku sehat, senang. Keluar dari lab, saking senang nyeberang, ketabrak innalillahi wa inna ilaihi. Padahal barusan percaya diri ngelihat apa tuh hasil labnya, tapi begitu keluar kata Allah memang sudah waktunya, langsung Masya Allah. Makanya kita selalu berdoa agar diwafatkan husnul khotimah. Di saat Allah memanggil kita, kita sedang beribadah, mungkin kita sedang baca Al-Quran, sedang sholat, sedang sedekah, sedang ngaji, sedang majlis taklim, selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. Ya Bu, biar kata kita di rumah lagi masak, kita dipanggil oleh Allah, kita masak sambil zikir, sambil kita mengingat hafalan-hafalan kita, sambil masak alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, sambil ngayuh ya Bu, hari gini gak ada tuh nyanyinya yang apa ya, nyanyi sekarang itu saya juga nggak tahu dah, nyanyi yang sekarang itu loh. Apa Bu? Selendang biru. Ya misalnya nyanyi apa tuh? Apalah dangdut ibu, udah nggak masanya lagi kita ya. Ada saat satu minggu mungkin ibu sama keluarga senang-senang nggak apa-apa, tapi lebih banyak waktu kita mengingat Allah. Ingat kata Allah, dengan mengingatku kamu hatinya akan tenang ya Bu. Kalau kita lagi sumpah boleh ingat Allah aja dulu. Mau ingat laki makin sumpah ya Bu ya. Ya. Ingat anak makin mumet dah. Ya, kita ingat Allah aja deh Bu. Kesal sama anak udah ingat Allah aja deh. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati. Tolong balikan hati anakku ini, lunakkan hati anakku ini ya Allah. Dicariin jodoh kagak mau, udah berapa kali dilamar orang ditolak mulu. Capek saya ya Allah, serahkan kepada Engkau segala urusan. Enak gak ini kita Bu? Enak gak? Punya tetangga iri melulu, julitin melulu, ya ngejelekin kita, gosipin kita melulu, serahin aja kepada Allah. Ya Bu, enak hidup seperti itu Bu. Ibu kalau diomongin orang di belakang, ya Bu, artinya ibu itu berada di depan iya. Berarti ibu terdepan, makanya diomongin di belakang. Biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting kita gak jahat sama orang. Gak usah pusing Bu, gak usah pusing orang mau ngapain ibu, ngejelekin ibu, jahatin ibu, gak usah pusing Bu. Karena apa? Nanti yang ditanya Bu bukan orang lain, tapi yang ditanya diri kita. Ya, kalau orang jahatin kita gak usah kita balas jahatin lagi Bu. Apa bedanya ibu sama dia? Ya enggak? Jadi hidup itu sebenarnya mudah. Ya Bu, hidup itu kita nikmati, kita syukuri tetangga yang komentari. Ya Bu ya? Ya seperti itu ya Bu. Ya, makanya hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Maksudnya hadapi dengan senyuman itulah kita berpasrah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, la tahzan, tidak ada kesedihan di dalam hati kita. La tahzan, la takfur, kata Allah, jangan sedih, jangan marah, karena dua-dua ini membuat kita semakin tidak dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Bu, kenapa orang marah itu bilang sama Allah Bu? Karena orang kalau marah Bu, mulutnya lebih duluan daripada otaknya. Nyerocos, marahin laki, marahin anak, habis itu baru nyesel. Ya kenapa ini gue ngomong seperti itu ya sama anaknya, kasihan tersinggung. Itu orang marah itu pikirannya udah terkalahkan, yang ada emosi. Makanya Allah bilang jangan marah.
Ya Bu, la tahzan, jangan sedih kata Allah. Karena ada aku, innallaha ma'as-sabirin. Aku bersama kalian yang sabar. Allah gak pernah ninggalin orang yang sabar. Kenapa Bu? Sabar itu berat Bu. Sabar Bu gampang ngomong doang. Berat Bu. Ketika orang yang kita cintai, masya Allah, saya ingatkan kayak almarhumah artis Marisa itu meninggal mendadak itu, bagaimana perasaan keluarganya? Yang tanpa sakit, tanpa apa, orang yang dicintai tiba-tiba udah nggak ada. Berat nggak Bu? Ya. Makanya Allah bilang, aku nggak tinggalin orang yang sabar. Aku akan selalu bersama orang yang sabar. Allah bersama kita. Tangisan kita tuh didengar sama Allah Bu. Tangisan orang yang disolimin, tangisan orang yang dalam keadaan musibah, tetap cinta kepada Allah, nggak kurang sedikit apapun. Bisa seperti itu Bu? Bisa enggak? Hah? Hah? Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena apa? Kita minta terus kepada Allah. Wahai Allah, jangan pernah tinggalkan hamba ya Allah. Ya Allah, jauhkan hamba ini ujian yang tidak sanggup hamba memikulnya. Ya Bu, kita doa terus kepada Allah, karena sesungguhnya ujian itu sudah ditata oleh Allah sesuai kemampuan kita. Nggak akan lebih. Anak SD ujiannya ada, SMP agak sulit, SMA lebih sulit, kuliah lebih sulit, sesuai kemampuannya. Yakinlah bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Bu-ibu semuanya, masya Allah, kita harus ingat Bu bahwa kehidupan akan terus berlanjut. Usia kita itu ibarat buku yang ibu buka, buku itu nggak bisa balik dari awal. Ya, buku itu akan terus berlanjut sampai nanti tamat juga ada. Jadi waktu kita tuh nggak balik lagi Bu, nggak balik lagi. Bulan kemarin nggak balik lagi. Apakah hari-hari yang ibu lewati itu banyak amal solehnya atau banyak sia-sianya? Semuanya kita koreksi diri kita masing-masing. Ya Bu, ibadah itu luas Bu. Ya Bu, masa buat suami ibadah nggak? Ibadah. Masa buat suami, masa sama anak. Pokoknya segala kebaikan yang kita lakukan kalau kita ikhlas karena Allah itu akan menjadi ibadah. Kecuali ibu masak sambil ngomel, sambil marah, undak-undak, nah itu hilang pahalanya sudah hilang pahalanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita lupa belum selawat ya kepada Rasulullah ya. Kita selawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, selalu ingatkan diri kita, apalagi di hari Jumat berkali-kali saya ingatkan ya. Coba saya jawab pertanyaan saya kasih hadiahnya di mobil lagi diturunin. Coba sebutkan 3 amalan di hari Jumat. Kalau bisa jawab, ngacu. 3 amalan, bolak-balik saya jelasin di sini. 3 amalan di hari Jumat. Agak bisa 3, 1 aja. 1 aja. Ayo. Gak ada yang bisa? Ayo. Ada? Nanti saya kasih hadiah. Ya sudah, hadiahnya saya balikin lagi. Ada, tahu? Apa? Gak jelas, duduknya di luar sih. Coba di maju, masa jangan selalu di luar. Apa yang pertama apa? Terus? Satu lagi. Sedekah ya, nanti hadiahnya yang kita Pak Cici ya. Nanti ada di mobil, saya lupa turunkan. Jadi yang pertama tadi apa? Perbanyak selawat, sedekah, al-kafi ya. Itu ulang balik ya, saya sudah jelaskan. Baca surat al-kafi, bersedekah, kemudian berselawat udah tadi ya, sedekah dan berbagi.
Jangan lupa itu ya Bu ya, banyak-banyak sedekah itu Bu ya, sesuai kemampuan kita Bu. Adanya 1.000 ya 1.000, 2.000 ya 2.000, ada. Yang penting kita melakukan sedekah. Gak ada sama sekali, cukup Ibu kalau ketemu teman Ibu senyum, udah sedekah itu ya. Jangan udah nggak punya duit senyum susah urusannya ya Bu ya. Ya Bu, ya Bu. Iya dong ya. Saya di surga sana nanti gak ada orang cemburu Bu. Ibu kalau ingin jadi penghuni surga, ya kurangin senyum, ya Bu. Gak ada orang cemburu di surga. Orang surga mah pada senyum-senyum semua, ya Bu ya. Ya Bu, jangan Ibu ngaca di rumah ya. Coba Ibu senyum dengan Ibu mani. Kapan mana? Ya, ya. Jadi begitu bangun tidur badan kita sehat. Suami sehat, peluk suami senyum sama anak-anak, wah dunia rasanya bahagia Bu. Tapi kalau pagi-pagi sambil masak, waduh Ibu gak kayak kingkong aja Bu. Ya Bu ya, gak ada cakep-cakepnya ya Bu. Apalagi kalau ada mertua datang, wajahnya langsung kecut, lihat mertua kayak melihat saingan. Ya Bu, ada orang seperti itu di sini? Hah? Ada? Ada. Kalau ada kita doakan, mudah-mudahan tak seperti itu ya Bu. Agak kayaknya remeh ya, tapi tolong jangan beda-bedakan mertua dengan orang tua ya Bu. Ya Bu. Bu, saya tanya, yang ngasih makan Ibu siapa? Yang ngasih rezeki Ibu, yang ngasih makan Ibu siapa? Yang suami anaknya siapa? Anak siapa? Mertua. Suami yang nyekolahin siapa? Yang lahirin, yang ngasih makan, yang tidur sama suami siapa? Hah? Siapa yang tidur sama suami? Bayangkan mertuanya nyekolahin sampai utang sana sini nyekolahin anak udah sukses nikah sama ibu yang cantik, sama istri cantik, begitu udah berumah tangga suami yang udah dewek sama mertua ya Allah judis mertua itu. Tuh Mas, makku datang lagi. La ilaha illallah. Rasakan ibu yang punya anak lanang. Nih teman saya nih anaknya 3 laki semua. Anak laki 3, kayak apa ibunya ngolahin, udah besar diambil sama bininya, gaji diambil sama bininya, semua diambil, tidur sama bini semua diambil sama bininya nggak tahu terima kasih satu ya. Jangan beda-bedakan. Begitu orang tua kita beli jilbab yang mahal, mertua kita yang kawin, tak boleh seperti itu. Sayang mertua ya Bu, gak ada bedanya ya Bu. Biar kalau ibu sayang ke emaknya ya suami kita tuh sayang sama kita Bu. Ya Bu, ada loh suami-suami yang apa namanya, yang pasang badan mau buat orang tuanya ada loh. Jangan coba-coba kamu nyakiti orang tua. Talak 3 kamu. Ada suami dan itu suami hebat kalau menurut saya. Suami yang mencintai orang tua. Ya Bu, jadi sayangi orang tua, jangan judes-judes Bu sama orang tua Bu. Ya Bu ya, sayangi, sabar Bu. Kan mertua itu kan umurnya paling gak lama lagi ya Bu ya. Ya Bu, lu kok senang sih? Saya bilang gak lama lagi kok malah senang. Enggak, yang penting selalu mendoakan mertua, orang tua itu orang tua kita semuanya. Jangan dibeda-bedakan. Kita perlu jadi istri yang soleha. Cari istri yang soleha itu enggak mudah Bu, susah. Kudu banyak sabar Bu, sabar. Jangan mimpi jadi istri yang soleha kalau kagak sabar. Pengen jadi istri soleha, berantem sama laki segala piring pecah, dilemparin piring, tepang sendok dilemparin, segala dilemparin, nama-nama hewan disebutkan. Mimpi menjadi istri soleha enggak akan dapat, kagak akan dapat. Berat Bu jadi istri soleha itu, tapi hadiahnya macam-macam. Orang kalau suaminya ridho kepadanya di saat dia wafat, dia beriman, suaminya ridho padanya, dia tidak pernah meninggalkan puasa wajib dan sholat wajib, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan.
Buang. Pengen kan? Pengen nggak seperti itu Bu? Hah? Pengen lah. Pengen kita nggak capek-capek puasa semua, nggak capek-capek apa cukup kita taat sama suami, kita orang beriman yang wajib-wajib kita kerjakan, kita bisa masuk surga. Tapi nggak gampang. Tunggu sabar, sabar Bu. Makin diuji, kadang-kadang uji-uji itu yang paling berat itu ya Bu, kalau uji yang sama kita cinta ya Bu. Semakin ibu cinta mati sama suami sama anak kayak diuji sama dua itu berat Bu. Ya, makanya yang sedang jangan terlalu, karena nanti sakit hati. Jadi kita sedang-sedang aja ya Allah, suami titipan Kau ya Allah, berikan hamba kesabaran untuk menghadapi kelakuan suami hamba, berikan hamba kesabaran ya Allah. Sabar, sabar tanpa batas. Karena memang ujian kita ibu-ibu itu ya, kalau nggak suami anak itu bikin pusing kepala gitu. Cuma kalau kita yakin pertolongan Allah sangat dekat, Allah akan bantu kita, Allah berjanji tak pernah ninggalin kita. Kalau kita sabar ya sudah, itu cukup pegangan kita. Aku sabar, karena aku tahu orang sabar selalu bersama Allah, selalu ditemani Allah. Ya kan Bu? Kalau lagi susah puyeng-puyeng Bu, baca ini deh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, penolong kita. Nggak ada yang lain, cukup Allah. Cukup Allah. Ya Bu, nggak perlu Ibu cari ke orang pinter. Nanya ke temannya, gimana sih orang pinter? Suamiku rada-rada kayak ada seperti itu Bu. Jangan Bu ya, jangan gadaikan iman kita ya. Ada Allah, enak Bu, enak jadi orang muslim itu enak. Jadi orang beriman Bu enak sebenarnya Bu. Gak perlu capek-capek mikir lain-lain, aduh aja ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngadu aja sama Allah. Gak usah mikirin yang lain-lain, capek lahir batin Bu. Mikirin orang, kita kepengen suami kita berubah, kita kepengen suami kita seperti yang kita mau. Capek kalau kita nggak mintanya kepada Allah. Memang kita nggak pengen ya Bu, punya suami yang setiap ada apa tuh sholat 5 waktu di masjid, ya Bu ya? Ya Bu, kita kan udah ngaji nih, pengen ya ada suami bisa 5 waktu di masjid, tapi suami itu susah, angel, ya Bu ya? Ya sudah Ibu ngadu aja kepada Allah, nggak usah cerita ke tetangga, nggak usah ceritain jelek-jelek Ibu ke teman-teman, ke besti-besti, nggak perlu, nggak perlu. Sekarang saya tanya, pakai pikiran kita, Ibu ngadu ke besti Ibu bisa bantu apa? Bisa bantu apa? Kasih duit? Kasih beras? Hah? Malah ngobrolin. Ya, Bu, jangan Ibu kira ya kalau ngadu sama Allah kan Allah nggak menjawab. Bu, jangan nanti kita ngadu Bu. Nih isi hati kita ini ya, Allah tahu Bu. Ibu nggak ngomong Allah tahu Bu, tahu Allah. Sering kadang-kadang kan kita belum ngomong udah dapet. Ya, kenapa? Allah tahu sedihnya kita, air mata kita, tertekannya kita, teraniayanya kita, Allah tahu. Allah Maha mendengar, cuma Allah nggak jawab. Entar kalau Allah jawab, Ibu takut, Ibu kabur, ya, itu Allah mendengar. Ibu yakin itu Allah Maha mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih, penyayang. Masa sih Allah nggak dengar nih keluhanmu? Masa sih Allah nggak lihat sih penderitaanmu? Masa sih nggak ada solusi? Nih, saya tanya ke ibunya yang udah tua-tua. Setiap masalah ini selama ini ada nggak penyelesaiannya? Hah? Ada kan?
selesai uji lagi, selesai satu, diuji lagi, datang lagi, diuji seperti itu. Sekarang saya tanya, hidup ibu jujur, jawab jujur. Hidup ibu banyak tertawa apa banyak nangis? Jujur. Saya tanya banyak mana? Nangis apa tertawa? Jujur, nangis apa tertawa? Bohong ibu. Sekarang aja ibu ketawa berapa kali? Hah? Yang saya tanya yang paling banyak. Paling banyak yang tertawa. Bercanda sama teman. Coba kita harus jujur. Kalau kita bilang nangis bohong. Ibu dari tadi udah ketawa berapa kali di sini. Gak ada pun satu pun yang nangis hari ini. Ya kan? Kita harus jujur sebenarnya Allah tuh banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita banyak tertawa, main sama anak tertawa, main sama cucu tertawa. Tapi kita lupa semua itu ketika kita sedang diuji Allah. Itulah manusia ketika diberi nikmat, oh Allah sayang kepadaku, Allah baik kepadaku. Ketika Allah beri musibah, Allah telah menghinakanku. Itulah manusia, pengennya nikmat nikmat kalau ibu pengen nikmat terus cepat-cepat masuk surga. Hanya di surga nikmat terus, hanya di surga. Hidupnya itu Allah perhatikan siang malam pagi petang pagi perempuan Allah perhatikan suka duka tangis tertawa Allah pergi. Jadi kalau sama ibu-ibu lagi masalah, lagi banyak ujian, ini lagi episodenya Allah uji. Ngadunya sama Allah aja. Pasti ada jalannya, Allah akan tunjukkan. Saya bicara begini Bu, karena saya pengalaman. Saya punya anak perempuan, saya mau cerita ya Bu ya, sebelum saya akhiri saya cerita ini mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pandangan dulu. Saya punya anak perempuan yang usianya 25 belum pengen nikah. Saya pusingnya setengah mati itu. Pacar kagak punya, maksudnya teman dekat yang apa itu nggak ada. Sudah ada yang melamar nggak mau, tanpa alasan pokoknya nggak mau aja. Keras anaknya Bu. Akhirnya apa? Daripada saya berantem. Anak sekarang Bu, satu kita ngomong, jawabannya 10. Mama ketahui jodoh di tangan Allah. Mama lo katanya ustazah, masa mama nggak ngerti masa-masa aku tahu ini. Wish segala ada uang Bu. Ya Bu, susah diajak berantem akhirnya. Akhirnya apa Bu? Saya mengajukan sama Allah Bu. Dia malam saya nangis, nangis beneran Bu. Nangis seperti Allah itu di depan saya. Saya nangis ya Allah, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya usianya sudah saatnya menikah ya Allah. Saya harus bagaimana? Segalanya sudah kau cukupi ya Allah. Hanya satu saya pengen punya mantu ya Allah. Itu tangisan saya Bu, nangisnya berkurung-kurung benar sama Allah Bu. Saya gak cerita ke suami, gak cerita ke siapa-siapa, saya udah ke Allah Bu. Saya Bu, gak lama kemudian ada laki-laki yang melamar anak saya. Ya laki-laki Bu, masa perempuan ya Bu ya? Iya, ada pemuda yang melamar anak saya yang gak lama kemudian anak saya menikah. Nah akhirnya apa? Satu selesai masalah. Tahu satu selesai masalah. Ada masalah berikutnya anak nomor 2. Nah, lagi saya sama Allah. Anak nomor 2 saya laki Bu, ditawarin ini ogah, ditawarin ini ogah. Ngomongnya aku belum punya rumah, kalau punya rumah dulu baru aku kawin. Nah, sekarang beda zaman kita dulu Bu. Kalau kita dulu kawin dulu baru punya rumah. Anak sekarang enggak. Itu lagi sama Allah. Ya Roh, Engkau yang Maha Kuasa, yang menggali-gali, yang Maha membolak-balikan hati. Tolong balikan hati anakku, berikan jodoh yang terbaik. Pokoknya Bu, yang namanya seorang ibu itu Bu, gak pernah berhenti mendoakan anak. Ibu udah punya mantu? Masih doain anaknya? Gak pernah berhenti kan? Walaupun anak udah nikah, walaupun anak udah punya anak lagi, kita punya cucu, tetap kita Bu doa. Makanya Bu, ketika seorang ibu meninggal, itu seperti kehilangan taman surga, karena nggak ada lagi yang doain kita Bu. Ya Bu, ibu beruntung kalau sini orang tua saya umur 16 tahun ibu saya meninggal. 16 tahun ibu kebayang nggak? Lagi suka-sukanya sama orang tua, lagi manja-manjanya sama ibu saya meninggal, itu rasanya ya nggak ada yang doain saya lagi, karena doa ibu itu langsung
mencapai arsy-nya Allah. Gak ada yang doa saya lagi. Kemudian gak lama kemudian ayah saya menyusul. Ya saya yatim piatu, walaupun waktu itu saya sudah ayah saya tidak saya kuliah. Jadi saya tuh nggak punya, Bu. Ketika saya melahirkan, Bu, saya nggak manggil nama suami saya. Saya untuk melahirkan yang saya ada itu yang saya panggil nama mak saya, Bu. Mak, saya panggil mak saya. Ya Bu ya, paling ibu pasti ngerasa berat kalau nggak punya orang. Makanya yang punya orang tua jangan sia-siakan orang tua. Kalau orang tua ibu sama ibu udah tua, Bu, jangan disuruh jadi ngurusin anaknya. Ya ada kan sekarang kan ibunya anaknya pergi jalan-jalan, neneknya yang ngurusin. Ya betul, bukan saya kan juga bakal jadi nenek, anak saya udah hamil 5 bulan. Betul, senang Bu, senang, pasti senang. Tapi dari segi adat tidak, Bu. Tetap harus kita yang merawat anak kita. Karena saya suka lihat di mall, suami istri muda jalan di depan, emaknya yang gendong, anaknya di belakangnya pakai apa Bu? Ini tuh saya ngurus dada. Dia bilang, cucunya Bu, iya mana ibu bapaknya itu lagi belanja. Pengen aja saya panggil. Ya, jangan perlakukan orang tua kita seperti itu Bu. Seperti baby sister. Maaf, seperti itu. Jangan. Walaupun nenek sayang, Bu, sayang pasti namanya nenek, nggak kebayang sayang sama itu. Tapi nggak boleh Bu, tentang yang berat-berat kita. Paling nenek bagian cincin aja, cincin-cincinnya yang merambut anak tuh kita. Karena kita sudah dirambut dari bayi, Bu. Udah gede, jangan ditipin anak kita lagi. Saya sampai orang tuanya nggak bisa ngaji. Kemana Bu? Gak taklim dari minggu MC. Mau cucu malah sampai nggak ngaji ya Bu. Soalnya bapak ibunya lagi pergi keluar kota, cucu gak ada yang nemanin. Apa nggak berdosa anak seperti itu ya? Yang harusnya orang tuanya sudah bebas, tidak boleh mati hidup ke masjid majlis taklim, malah ngurusin mandinya cucu, buang airnya cucu, minumnya cucu segala macam. Jangan lakukan orang tua kita seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Ibu yang saya muliakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Wah, wajahnya masih semangat nih kayaknya. Ada pertanyaan lagi? Saya jawab, saya kasih hadiah lagi. Yang gampang aja, nggak pakai susah-susah. Apa ya? Sebutkan nama 2 orang aja istri Rasulullah. Tunjuk tangan baru ngomong. 2 orang istri Rasulullah. Siapa Ibu? Aisyah sama Khadijah dengan Aisyah. Kita dapat apa? Siapa Ibu namanya? Nah nanti ya, pulang ya. Di mobil hadiahnya saya nggak bawa. Satu lagi, hadiahnya 3 ya. Hadiahnya 3 dibawa. Satu lagi, apa ya? Sebutkan nama tahun kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Acung, kalau saya jawab Acung. Apa? Tahun gajah. Gampang Bu, pertanyaan anak SD Bu. Alhamdulillah nanti ya hadiahnya Ibu ya. Insya Allah nanti bulan depan saya bawa hadiah lagi, saya kasih pertanyaan biar ibu nggak ngantuk Bu. Bu. Bagaimana hukumnya kalau orang sakit tidak sholatnya? Oh kalau sakit, Bu, kalau kita sakit itu ada namanya rukhsah, keringanan dari Allah. Kalau dia sakit dia bisa menjamaah atau rukhsah sholatnya. Kalau kita nggak bisa sholat berdiri, kita sambil duduk. Oh kalau koma sudah nggak ada tanggung jawab karena sudah hilang kesadaran. Ya, yang kena hukum wajib sholat itu orang yang balik, ya sehat balik. Kalau dia koma udah. Katanya saya disuruh minta tahu tayamum jatuh. Tapi dia nggak sadar. Oh enggak. Sudah selesai kalau udah nggak sadar. Karena dia sudah nggak sadar. Kecuali kalau dia masih sudah sadar, ibu bantu gini, kedip-kedip mata. Yang penting dia nggak sadar. Tapi dia nggak sadar. Kalau nggak sadar udah nggak ada Bu. Karena sudah disebut nggak balik. Kalau ibu tayamum kan dia nggak sadar. Terus yang sholat itu siapa? Ya, cuma di kubur tayamum.
Suruh istrinya saya. Nggak ada tuntunan seperti itu karena dia dalam keadaan koma kan, nggak sadarkan diri. Banyak baca Al-Quran aja di samping dia, karena kupingnya yang dengar bu. Ya bu, kalau kita saudara-saudara kita sakit banyak baca Al-Quran atau ditahlilkan ya bu ya, dibacakan la ilaha illallah di telinganya, di kupingnya gitu ya. Ya memang ada orang yang saat dicabut nyawanya itu Allah berikan rasa sakit dulu, ada yang bertahun-tahun sakit, nggak sembuh-sembuh, belum dipanggil-panggil itu. Ada yang sehat-sehat lagi tidur dipanggil. Memang semuanya ajal itu rahasianya Allah ya bu ya. Kita nggak tahu. Kalau kita diberikan orang tua yang sakit-sakitan, kita yang sabar bu. Karena apa? Orang yang sakit itu bu ya, dosa-dosanya setiap hari itu berguguran bu. Dan orang yang merawatnya pun akan mendapat pahalanya. Yang sabar dan doakan. Kalau udah posisi seperti itu bu, doanya nggak usah kita sembuh lagi bu. Ya Allah berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalau hidup itu terbaik buat dia, sembuhkan. Tapi kalau wafat terbaik buat dia, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya dia. Ada lagi bu? Mudah-mudahan minggu bulan depan bisa ngaji lagi. Ini setiap hari Kamis ya. Ya, baik. Kami nanti bilang ke Mbak Cijinya setiap hari Kamis nggak apa-apa. Yang penting ibu tetap semangat. Pokoknya jangan lupa nawaitu kita, niat kita datang ke sini itu karena Allah. Bu, kalau ibu nawaitunya karena Allah, ibu dapat. Tapi yang lebih penting apa? Dapat rahmatnya Allah. Tapi kalau ibu niatnya ke sini karena mendapatkan sesuatu, ibu hanya dapat itu tok, nggak ada dapat yang lain. Rugi kan bu? Rugi. Yang tahu niat kita masing-masing adalah diri kita. Kita yakin kepada Allah, kita melangkahkan kaki. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku berangkat ini, aku serahkan diriku kepada Engkau yang Maha Berlindung. Ya Allah, aku cari ilmu untuk hadir di mushola ini. Ya bu, niatkan di hati kita, mudah-mudahan sedikit banyak ada pencerahan. Saya juga hadir ke sini bertemu ibu-ibu, masya Allah bu, senang saya bu. Saya tunggu-tunggu nih Jumat sekian, mushola ini, masjid ini. Ada rasa kangen, ada rasa rindu ketemu begini, saya senang. Mudah-mudahan nanti kita juga dipertemukan di surga Allah. Ya bu, kalau juga masuk surga, saya ingat ya bu, saya panggil ya bu ya. Ya bu, karena nanti orang di surga neraka tuh saya panggil bu. Ya bu, misalnya ibu duluan nih masuk surga, misalnya ibu kapling Firdaus yang paling tinggi nih, cari-cari mana yang pernah gue sama-sama ngaji ya. Kok gak ada ya? Ibu tanya sama ini kepada malaikat di sana. Ibu tanya, bu enak di dalam surga sama bu. Ditanya apa aja ikuti sama malaikat mah. Ya Allah, aku pengen ketemu saudaraku. Iya, kata sama malaikat nih, pura-puranya seperti ini. Dia, temanku masih neraka nih, kami Surabaya bu ya, masih neraka. Tapi saya mau pengen ketemu, dipertemukan sama bu. Gak ada yang permintaan kita di surga sana bu. Mau minum komar ada, mau minum apa ada, tapi nggak mabuk. Ya bu ya. Jadi bu kalau ingin enak nggak diuji, cepat-cepat masuk surga, cepat-cepat mah. Ibu yang ngomong, bukan saya. Ya bu, ya bu. Jadi ingat gitu, kalau lagi dipuji, ini ujian ini, insya Allah nanti beres sama Allah. Gitu. Enak bu, makanya badan saya lembu bu, makan saya nggak banyak bu. Karena saya nggak mikir apa-apa, saya serahin Allah. Gitu. Enak itu kayak gitu. Ya, bukan berarti saya bilang yang kurus-kurus banyak pikiran, enggak. Ya, pokoknya hidup ini dibawa enjoy gitu. Ada Allah. Ya, misalnya anak bilang gini, mau gini, tenang bu, ada Allah. Minta ke Allah. Ya, anak saya sekarang baru selesai kuliah nih, sedang cari kerja. Mampu juga di lamaran itu dijawab, sabar aja lah. Kalau Allah bilang baik pasti Allah berikan. Ya, jadi enak bu, enak pikiran kita, hati kita tuh seluas samudra, nggak cepat dulu, nggak cepat sakit hati. Kalau diomongin orang, ada yang cuma ngobrolin, sampeyan lo diomongin sama ibu-ibu, dibilangnya sampeyan kok orangnya apa namanya suka pamer, jadi biarin, nggak perlu ditanggapi. Ya bu, nggak perlu ditanggapin omongan orang bu, karena apa, dosa-dosanya dia. Ya bu ya,
Ya kita diomongin mana enak, pahala kita pindah ke pahala dia pindah ke kita, dosa kita pindah ke dia. Biarin aja, ya Bu ya. Makanya kita semua jaga lisan. Jangan seperti kata Rasulullah, ada yang namanya fulan di zaman Rasulullah yang kerjanya itu sholat puasa, rajin sedekah tapi masuk neraka. Kenapa? Karena lisan yang enggak terjaga. Mulut nggak bisa dijaga, laki disakitin, tetangga disakitin, semua disakitin. Akhirnya apa? Pahalanya itu untuk obral ke orang lain, dia datang dalam keadaan kotor. Ya Bu, ngeri Bu. Maka jaga lisan. Manage lisan kita. Hati-hati kalau bicara. Bukan berarti kita harus diam. Enggak, boleh. Saya juga banyak bicara. Tapi jangan bicara itu nyakitin hati orang. Ya Bu, kadang-kadang kan orang beda-beda Bu. Orang lembut kalau bilang, ibu makin gemuk loh. Hati-hatinya Bu. Ya Bu ya, kayak saya makin gemuk ya. Nyut rasanya. Ya itu contoh ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah ke jalan yang Allah ridhoi. Ya kita doa dulu ya Bu.